Selamat hari Selasa, semoga kabar kalian sehat selalu ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini insya Allah kita akan belajar ya dengan hikmat. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan, siapa yang memimpin doa? Silakan, doanya dipimpin. Perhatian. Dalam mulai. Baca doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kalian berdiri. Silakan berdiri ya. Karena sebelum kita akan melakukan doa. Doa Pancasila ya. Terima kasih. Nah, terima kasih atas kerjasamanya dalam mengenal lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, kita lanjut ya untuk sebelum lebih jauh lagi kita di absen terlebih dahulu ya. Bapak, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir ya. Absen dulu siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir ya. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Saidah ada nggak? Ada ya. Saidah ada. Sarah dir ya. Ria dir ya. Ada ya. Adek dir ada ya. Anissa hadir. Intan alhamdulillah semuanya komplit hadir ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik ya. Setelah di absen satu persatu alhamdulillah semuanya komplit hadir ya. Nah, selanjutnya Bapak akan sedikit mengulas atau presentasi pada pelajaran yang telah kita pelajari minggu kemarin. Ya, ada yang masih ingat gak? Materi pembelajaran minggu kemarin itu apa? Negara Indonesia untuk kedaulatan rakyat, gitu ya. Nah, jadi negara kesatuan Republik Indonesia alhamdulillah masih utuh sampai sekarang. Dari mulai Sabang sampai dengan Merauke dan juga masih utuh dalam wilayah seluas 5.000 sekian meter ya. Dan juga kebetulan materi kemarin tentang kedaulatan rakyat, ada yang masih ingat nggak apa itu kedaulatan rakyat? Siapa yang bisa ngaco? Acungkan tangannya. Coba, bagus. Siapa? Ayo, namanya siapa? Aja, ya silakan aja. Berkedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan. Bagus, tepuk tangan buat Raja. Terima kasih untuk Raja ya telah berani mempresentasikan atau menjawab apa itu kedaulatan rakyat ya. Nah, silakan kondisikan meja kalian, kursi kalian, kerapian kalian dikondisikan terlebih dahulu ya, rapikan terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah rapi, mari kita lanjut ya. Nah, Bapak akan menyampaikan rencana pembelajaran hari ini. Ya, Bapak menyampaikan rencana pembelajaran hari ini yaitu tentang materi lembaga penyelenggara negara atau dari presidensial ke parlementer. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, itu lembaga penyelenggara
negara atau presidensial ke parlementer ya. Nah, itu apa akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran dari apa? Tadi materi apa? Lembaga penyelenggara negara. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama dengan mengamati tayangan PPT atau PowerPoint peserta didik mampu memahami arti lembaga negara dengan baik ya. Terus yang kedua peserta didik mampu menyebutkan fungsi lembaga negara dengan baik dengan sistem pemerintahan dalam menjalankan. Oke, kita lanjut ke kegiatan inti ya. Bapak akan semangat, ingat semangat ya. Bapak lanjut akan menampilkan sebuah PPT atau PowerPoint atau bahan ajar yang akan kita pelajari hari ini. Semangat ya? Semangat. Silakan kalian lihat, silakan kalian amati, silakan kalian gali ya. Kita lihat dulu PPT-nya, nanti Bapak akan menjelaskan sambil melihat PPT sambil menjelaskan sedikit atau secara ringkas tentang lembaga penyelenggara negara atau presidensial ke parlementer ya. Nah ini ya, ini pendidikan Pancasila, tata negara, pemerintahan, bab ya, yang materinya lembaga penyelenggara negara. Nah lanjut ya, ada apa itu? Presiden dari presidensial ke parlemen atau ke parlementer ya. Nah di sini tertulis di sini pasca kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 12 September 1945 dibentuk kabinet pemerintah pertama Indonesia yaitu kabinet presidensi. Ya, jadi sistem pemerintahan Indonesia yang pertama itu adalah sistem pemerintahan apa? Presiden. Terus lanjut ya, ingat sambil diamati ya, dan kalian boleh dicatat pokok-pokoknya, boleh sambil dicatat ya. Nah, siapa ini? Kabinet pertama Indonesia pasca itu adalah setelah kemerdekaan. Lembaga penyelenggara negara. Nah, untuk lembaga penyelenggara berarti lembaga yang menyelenggarakan negara. Siapa saja? Siapa saja? Ada siapa saja? Ada siapa saja, Bang? Ada siapa saja, M? Terus DPR, terus DPD. Nah, ada lembaga ya. Nah, itu adalah contoh. Nah, ini adalah ada gambar Majelis Permusyawaratan Rakyat atau kalau disingkat apa? MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Sedang apa di sini? Di dalam PowerPoint ini sedang apa? MPR. Sedang apa itu? Sedang melakukan sedang melakukan sidang di gedung DPR MPR. Nah, kalau yang satu lagi itu apa? Itu adalah gedung dari Mahkamah Agung ya, yang menjalankan fungsi yudikatif yang termasuk ke dalam yudikatif itu adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ya. Tadi ada penjelasan di situ kalau lembaga yudikatif itu berfungsi untuk apa? Ada di situ ya. Untuk apa? Lembaga yudikatif itu berfungsi untuk apa? Memberikan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh eksekutif ya, tuh ya. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah PowerPoint atau PPT yang Bapak tampilkan. Itu bahan ajar ya, materi yang akan kita pelajari hari ini ya, tentang penyelenggaraan negara ya. Nah, Bapak akan menjelaskan secara singkat ya, sebelum nanti kalian mengerjakan tugas KKPD akan menjelaskan secara singkat tentang presidensial ke parlementer atau lembaga penyelenggaraan negara ya. Nah,
Di dalam presidensial atau pemerintahan sistem pemerintahan presidensial yaitu ya, kalau sistem pemerintahan presidensial berarti berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Ya kan? Coba kalau sistem pemerintahan presidensial itu adalah, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Sistem pemerintahan presidensial adalah di mana kepala negara dikepalai oleh seorang presiden dan juga seorang presiden mengepalai pemerintahan. Itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, parlementer. Apa itu sistem pemerintahan parlementer? Silakan kasih tangan yang bisa. Ayo, silakan apa? Pemerintahan dijalankan oleh Dewan Menteri atau kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Tepuk tangan. Nah, jadi di dalam sistem pemerintahan parlementer itu adalah apa namanya, Dewan Menteri bersama kabinet ya, yang dipimpin oleh siapa? Perdana Menteri menjalankan pemerintahan. Betul nggak? Ya kan? Itu di dalam sistem pemerintahan parlementer. Jadi yang menjalankan sistem pemerintahannya atau yang mengepalai pemerintahannya pada sistem pemerintahan parlementer adalah Perdana Menteri bersama kabinetnya. Beda nggak dengan sistem pemerintahan presidensial? Nah ya, kalau presidensial kan negara dikepalai oleh presiden sekaligus pemerintahannya dipimpin oleh presiden. Beda lagi dengan parlementer. Kalau parlementer di roda pemerintahan dijalankan oleh dewa atau perdana menteri. Ya, jadi pemerintahannya dijalankan atau dipimpin oleh perdana menteri. Ya, kalau di dalam sistem pemerintahan. Ya, ada di situ juga ya. Nah, ini pertama kan Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial. Ya. Setelah itu lalu ada perubahan amandemen, itu undang-undang RIS, undang-undang sementara UDS ya. Digantilah sistem pemerintahannya menjadi sistem pemerintahan parlemen. Ya, menjadi sistem pemerintahan parlementer. Nah, tapi ketika Indonesia menjalankan sistem pemerintahan parlementer itu tidak lama. Betul tidak? Tidak lama. Karena ketika Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer sering terjadi pergantian kabinet. Bolak-balik pergantian kabinet oleh parlemen, oleh parlemen. Ya. Jadi selama 8 kali itu 8 periode, 8 kali juga lah itu apa pergantian kabinet ketika menjalankan sistem pemerintahan parlemen. Ya, itu. Maka dari itu sistem parlementer karena tidak sesuai dengan ya ideologi negara kita atau sering terjadi pergantian kabinet oleh parlemen ya, oleh parlemen, maka setelah tahun berapa itu ya diganti lagi ya, ada amandemen, ada perubahan undang-undang dasar 1945, diganti lagi sistem pemerintahannya menjadi sistem presidensial sampai saat ini ya. Nah, Bapak pengen tanya ya sekarang. Nah, apa sebab, apa alasannya ya? Apa alasannya sistem pemerintahan parlementer di Indonesia tidak bertahan lama? Sampai situ, Pak?
Mudah-mudahan kalian paham ya dan bisa melaksanakan apa yang ada di dalam tujuan pembelajaran. Ya. Nah, kalau kalian ada yang belum mengerti silahkan ditanyakan. Kalau misalkan sudah paham dan mengerti, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu ya, kalian akan kasih tugas ya. Hasil dari pemaparan materi ini Bapak akan kasih tugas yaitu tes formatif dengan memberikan LKPD dan dikerjakan oleh kelompok ya. LKPD itu dikerjakan oleh kelompok ya. Nah, nanti kalian silakan bekerja sama untuk mengerjakan LKPD itu. Perlihatkan kekompakan kalian ya, perlihatkan kekompakan keterampilan kalian, perlihatkan dari masing-masing kelompok untuk bersama-sama menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya ya untuk dikerjakan oleh kalian kelompok B. Ya, silakan nih kelompok 1 ya. Tulis perlihatkan kekompakan kalian, kerja sama kalian sesuai dengan masing-masing. Nah, nanti ketika kalian sudah selesai ya dalam mengerjakan LKPD, nanti silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Berapa lagi? Barusan belum? Tadi berapa menit Bapak teh ngasih kalian waktu untuk mengerjakan LKPD itu? 15 menit. Oke. Kalian sebentar lagi. Oke, sudah selesai. Waktunya sudah habis ya. Waktunya untuk mengerjakan LKPD atau asesmen formatif ya sudah habis ya. Waktunya sudah habis ya. Sekarang silakan kelompok mana saja yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerja. Oh, tidak. Oke, silakan maju ke depan. Tiga, silakan. Maju ke depan. Perwakilan ya, perwakilan satu orang saja. Silakan. Menurut kalian mengapa sikap pemerintah pemerintah tidak cocok dengan Indonesia? Ini jawaban dari kelompok 3 tentang LKPD. Sistem pemerintah pembuatan berbagai peraturan dengan aliran tertentu, lebih gambar atau berkuasa atas keputusan pemerintah, sehingga mengancam stabilitas politik dalam negeri dan tidak berkesan langsung. Nah, itu presentasi dari kelompok 3. Ada tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Yang mau memberikan tanggapannya, kelompok yang tengah, yang memberikan tanggapan kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan di depan. Ayo, yang mau memberikan. Oh, silakan. Kelompok 2. Silakan memberikan tanggapan atau pertanyaan. Menurut saya, penjelasannya jelas dan mudah dimengerti, bagus sekali. Oke, tepuk tangan. Oke, selesai ya untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan jawaban LKPD-nya. Silakan duduk kembali. Dan sekarang kelompok 2, silakan di sini. Hal ini dikarenakan kelompok-kelompok partai politik yang mempunyai tujuannya masing-masing. Akibatnya, hasil suara pemilihan ideologi nasional tidak tercapai dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Baik ya, itu adalah presentasi jawaban LKPD dari kelompok 2. Dan silakan kelompok mana yang memberikan
tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan. Kelompok mana? Yang berikan tanggapan, ayo kelompok mana? Ada nggak berikan tanggapan atau sekaligus pertanyaan untuk kelompok 2 yang sudah berdiskusi? Ayo kerja. Ada nggak? Kalau nggak ada, jadi kita lanjut ke kelompok selanjutnya yang belum presentasi ya. Silakan tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2. Sekarang kita lihat ya dari mulai kelompok 4, kelompok 2 ya, kelompok 1, kelompok 3 ya. Oke ya. Alhamdulillah kalian semua dalam tugas formatif ini atau tugas kelompok ini ya, Bapak kasih AKPD dan kalian sudah kerjakan dengan baik. Kalian sudah memahami dari tujuan pembelajaran ini ya. Dan sekarang ya ada lagi sekarang tes atau asesmen sumatif, yaitu tes tulis itu berupa soal. Itu adalah untuk perorangan ya, untuk perorangan atau untuk individu, tugas untuk individu itu ya, namanya tes sumatif. Secara ya, kalau dalam proses ditentukan, ini bapak akan bagikan soalnya ya, soal tes sumatifnya akan bapak bagikan untuk kalian kerjakan ya. Ya, tes sumatif ini ya pengerjaannya sendiri ya, bukan per kelompok ya. Silakan kerjakan masing-masing nanti ya. Ini soalnya ya. Ini soal sumatif ini ya. Tidur. Nah sekarang silakan kalian kerjakan asesmen sumatif, tugas atau tugasan tes tulis ya berupa esai. Silakan diisi oleh masing-masing siswa. Tidak boleh kerjasama, itu hanya dikerjakan untuk sendiri ya. Silakan. Semangat ya, masih semangat? Bagus ya, harus selalu semangat ya, terus ya. 3 ya, semangat ya. 2 menit lagi ya. Oke, 2 menit lagi ya. Oke, tinggal 2 menit lagi ya untuk tugas asesmen sumatif ya. Individu ya, sendiri-sendiri. Nanti berarti kalau presentasinya juga sendiri di depan untuk menjelaskan apa ya? Menjelaskan, mempresentasikan jawaban dari tes tulis itu ya. Kalian presentasikan di depan sendiri ya, atau kalau malu kalian boleh satu kelompok ke depan, tapi tetap ketika presentasinya satu persatu, nggak berbarengan ya. Kalau misalkan kalian malu sendiri boleh satu kelompok ke depan, tapi ketika presentasinya satu persatu atau sendiri gitu ya. Oke, waktunya sudah habis. Oke ya, waktunya sudah habis. Sekarang kita mengevaluasi dan sekarang kalian mengevaluasi kalian untuk mempresentasikannya ke depan. Oke, Raja dulu ya. Oke, Raja dulu. Silakan Raja, presentasikan hasil kerjamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai wakil presiden. Karena jawaban saya, karena Muhammad Hatta merasa tidak sepandangan lagi dengan Presiden Soekarno. Nomor 2, Perdana Menteri. Siapakah Perdana Menteri? Sudah belum? Oke, tepuk tangan buat temannya yang sudah mempresentasikan jawabannya. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Ya, terakhir. Alhamdulillah kalian dari mulai tugas LKPD, berkelompok dan tugas sumatif sudah selesai dikerjakan. Bapak suka jempol yang setinggi-tingginya untuk kalian. Mari tepuk tangan. Kegiatan penutup, boleh kalian satu orang ke depan untuk menyimpulkan dari kegiatan belajar hari ini. Silakan untuk menyimpulkan kegiatan belajar hari ini. Silakan kalian. Ayo dipimpin sama Bapak. Kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. 1. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945. Sistem pemerintahan Indonesia pernah mengalami perubahan. Sistem terpakai baik digunakan. Oke, tepuk tangan buat mereka yang sudah menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Sekali lagi. Silakan duduk ya. Udah ya. Nah sekarang Bapak akan tanya sama kalian, apakah dari kegiatan pembelajaran hari ini yang Bapak pakai metode cooperative learning ini, apa pesan kalian atau kesan kalian? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baik, tepuk tangan. Terima kasih ya. Kita pembelajaran hari ini dengan menggunakan metode cooperative learning dapat menyenangkan hati kalian dalam pembelajaran ya. Oke, ya. Selanjutnya untuk materi yang akan datang ya. Untuk materi yang akan datang kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan. Ya, maka dari itu kalian di rumah dibuka-buka buku tentang sistem pemerintahan. Ya, dibuka-buka sumbernya dari internet, dari buku silahkan ya. Buka-buka di rumah ya. Di rumah untuk materi yang akan datang. Pelajari dulu di rumah karena minggu depan kita akan menyambung ke materi sistem pemerintahan. Oke ya. Nah, setelah itu kalian, ingat, Bapak akan menyampaikan pesan moral untuk kalian. Ingat ya. Nah, jangan sekali-kali melupakan sejarah karena tanpa sejarah Indonesia tidak akan merdeka. Yang kedua, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawan. Nah, itu pesan moral untuk kalian dari Bapak. Ya. Nah, selanjutnya, karena pesan moral sudah Bapak sampaikan terhadap kalian, silakan baca doa penutup, silakan yang mau dipimpin oleh siapa? Silakan. Pelajaran. Siap. Saudara Menteri mulai. Baca doa selesai.